Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah fisika lanjut. Sekarang kita bahas energi dan momentum. Kita bahas energi dan momentum. Dalamnya nanti ada energi kinetik, energi potensial, tumbukan, dan momentum sendiri. Jadi lihat di sini. Ini kalau benda jatuh maka dia ada energi, dan ketika diam pun dia punya energi. Nah, kita akan sama-sama bahas bagaimana energi ini. Energi dan tumbukan dan momentum adalah dua konsep fundamental di fisika yang saling terkait. Pemahaman tentang energi ini akan membantu kita untuk memahami sistem fisik berinteraksi. Kemudian tumbukan salah satu fenomena di mana prinsip-prinsip kekekalan energi dan kekekalan momentum ini diterapkan. Kita akan bahas konsep-konsep dasar energi dan juga momentum serta tumbukan dan aplikasinya, hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum dalam analisis tumbukan. Ini kita lihat di ilustrasi ini, ya. Di sini dia ada energi potensial. Ketika sedang bergerak maka ada energi potensial, ada energi kinetiknya. Ya. Ini tumbukan maka akan berlaku hukum kekekalan energi. Ya. Konsep energi. Jadi energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau menghasilkan perubahan. Energi ini bisa dapat berbentuk berbagai macam jenis, ya, energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, energi mekanik, dan lain-lain. Ya, jadi energi ini kekal, bentuknya yang berubah-ubah. Dan kita bahas di fisika lanjut ini dua, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak. Jadi energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Nah, energi kinetik ini besarnya bergantung pada massa dan kecepatan gerakan benda tersebut. Diberikan rumus atau persamaan, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa benda dalam kilogram, v kecepatan benda dalam meter per detik, dan satuan energi kinetik sendiri dalam joule, kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Sedangkan energi potensial ini adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap medan gaya gravitasi, ya, atau medan gaya secara umum. Jadi kalau ada benda di dekat suatu magnet, ya, di mana benda tersebut juga dipengaruhi oleh magnet, karena tidak semua benda dipengaruhi magnet, ya. Kalau benda tersebut dipengaruhi magnet, maka energi potensial benda tersebut, ya, ini besarnya tergantung posisi jaraknya atau kedudukannya terhadap magnet tersebut. Kalau secara umum semua benda pasti dipengaruhi gravitasi, maka secara umum benda memiliki energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini diberikan rumus atau persamaan EB sama dengan mgh. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi, H-nya elevasi terhadap muka bumi, atau elevasi terhadap titik acuan
di mana untuk menghitung energi potensialnya. Kalau benda terhadap suatu magnet, ya jaraknya terhadap magnet tersebut. Nah, ini persamaan-persamaan yang digunakan di dalam menghitung atau mengetahui besar energi kinetik dan energi potensial. Nah, di dalam fisika atau di alam ini, ya, ini dikenal ada hukum kekekalan energi. Ya. Jadi secara ringkas, energi di dalam sistem yang tertutup maka akan selalu tetap besarnya, tetapi energi bisa berubah bentuk, ya, tidak hilang. Ya. Bahwa energi total dalam suatu sistem tertutup selalu tetap meskipun energi bisa berubah bentuk. Ya. Misalnya energi potensial berubah menjadi energi kinetik saat benda jatuh bebas, atau ketika terjadi tumbukan maka energi akan ada yang menjadi panas. Ya. Ini bentuk lain dari energi. Nah, energi ini diberikan bersamaan energi potensial plus energi kinetik sama dengan konstan. Nah, ini untuk energi. Kemudian tumbukan adalah interaksi antara dua atau lebih benda yang mengakibatkan perubahan kecepatan atau arah gerak daripada benda-benda tersebut. Nah, dalam analisis tumbukan, prinsip kekekalan momentum dan energi ini sangat penting diberlakukan. Jadi semua energi di dalam sistem yang tertutup ini berlaku hukum kekekalan energi ini. Kemudian tentang momentum. Momentum adalah ukuran kuantitas gerak, jumlah gerak suatu benda yang didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan. Dan momentum ini adalah merupakan sebuah vektor, yakni dia memiliki besar dan arah. Jadi arah daripada momentum ini menentukan, ya. Besarnya sama tapi arahnya berbeda, ini berbeda momentumnya. Ini nanti berpengaruh pada kekekalan energinya. Ya. Dalam hukum kekekalan momentum, ya, jadi dalam sistem tertutup, yakni tidak ada gaya eksternal, gaya luar yang mempengaruhi dalam sistem tersebut, maka total momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Jadi momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Jadi P awal sama dengan P akhir. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Ini diberikan persamaan, ya. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Mana M adalah massa, V kecepatan awal benda, V aksen kecepatan akhir benda. Jadi setelah terjadi tumbukan tentu akan terjadi perubahan kecepatan dan arah. Ya. Maka kecepatan, ya, momentum sebelum dan sesudah tumbukan M kalikan V sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan akan tetap sama besar. Ya. Kalau arahnya berubah, ya, arahnya bisa berubah, tetapi momentum yaitu M kalikan V, ya, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V2 aksen ditambah M2V2 aksen. Ya.
momentum. Nah, jenis-jenis tumbukan, ya, ada dua jenis tumbukan, ya, jenis berdasarkan energi kinetik total, kekal atau tidak. Yaitu tumbukan elastis dan tumbukan non elastis atau tidak elastis. Nah, tumbukan elastis ini energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Nah, ini tumbukan elastis. Energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Contoh bola biliar yang bertumbukan di atas meja. Jadi jumlah total energi kinetik dari dua benda yang bertumbukan ini tetap sama. Nah, kalau dicontohkan di sini bola biliar, ya, maka di sini energi kinetik bola yang menumbuk, yang bergerak ini punya energi kinetik terlebih dahulu, sedang energi kinetik benda yang kedua yang ditumbuk ini awalnya diam, tapi setelah terjadi tumbukan dia akan bergerak, maka dia akan punya energi kinetik. Sedangkan energi kinetik dari benda yang awal, bola yang awal, dia akan berkurang. Sama rumusnya ini, setengah mv kuadrat, setengah m1v1 kuadrat ditambah setengah m2v2 kuadrat sama dengan setengah m1v1 aksen kuadrat ditambah setengah m2v2 kuadrat. Ini setengah ini mestinya, bukan 21, setengah. Setengah m2v2 kuadrat. Ini tumbukan elastis. Jadi energi total, energi kinetik ini jumlahnya tetap. Kemudian tumbukan tidak elastis, ya, energi kinetik total ini tidak kekal atau tidak tetap. Sebagian energi hilang dalam bentuk panas, bunyi, ataupun deformasi. Ya, deformasi ini adalah perubahan bentuk. Contoh tabrakan antara dua mobil. Ya. Di tabrakan antara dua mobil, ya, ini bisa berhenti ataupun ada yang terpental, tapi kalau dijumlahkan energi kinetiknya tidak akan tetap karena ada yang berubah menjadi energi panas, ada energi deformasi, ya, bunyi dan lain-lain. Nah, di sini apabila kedua benda menyatu setelah tumbukan sehingga kecepatan akhirnya sama, V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ini tumbukan tidak elastis. Jadi ada dua jenis tumbukan, elastis dan tidak elastis. Tinjauan terhadap energi kinetiknya. Yang satu kekal, yang satu tidak kekal, tidak tetap. Pada tumbukan elastis, energi kinetiknya tetap, totalnya setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Kalau tumbukan tidak elastis, maka energi kinetiknya tidak tetap atau berubah ketika setelah tumbukan. Dan analisis tumbukan dengan koefisien restitusi pengembalian. Koefisien restitusi E digunakan untuk mengukur elastisitas suatu tumbukan. Nilai elastisitas suatu tumbukan ini digunakan nilai restitusi E. Nilainya berkisar antara 0 dan 1, ya. Kalau E sama dengan 1, tumbukan elastis sempurna. E sama dengan 0, tumbukan tidak elastis sempurna. Tidak elastis sempurna. Nah, tumbukan semi elastis, ya, E antara 0 dan 1.
Nah, rumusnya persamaannya E sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 min V1 dalam negatif ya. Negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. V1 V2 ini kecepatan awal, V aksennya kecepatan akhir benda setelah terjadi tumbukan. Jadi dengan melihat kecepatannya ya, ini diketahui suatu tumbukan tersebut elastis sempurna atau tidak elastis sempurna ataupun semi elastis. Nah, kalau terjadi elastis maka nilainya 1, maka kekekalan energi ya, ini berlaku, kekekalan energi kinetiknya berlaku. Kalau tidak elastis ya, tadi gunakan rumus itu. Dalam aplikasinya, tumbukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya olahraga ya, pada sepak bola, ketika bola ditendang atau dipukul ya, kemudian tumbukan terjadi antara bola dan pemain ya, itu terjadi tumbukan. Nah, nanti itu elastis atau tidak elastis ya, nanti dilihat kecepatannya, kecepatan awal dan akhirnya, kemudian dilihat E-nya. Pada transportasi tabrakan kendaraan ya, ini membuatkan tumbukan tidak elastis walaupun tidak sempurna. Kemudian pada astronomi, tumbukan antara asteroid atau planet ini dapat diamati dalam sistem tata surya. Nah, penggunaan hukum kekekalan energi dan momentum ini digunakan di dalam desain kendaraan, menggunakan prinsip tumbukan untuk merancang sistem keselamatan seperti adanya airbag, adanya bumper. Ini adalah menggunakan prinsip tumbukan ini untuk supaya penumpang ini selamat. Kemudian prinsip kekekalan energi ini digunakan dalam pembangkit listrik, tenaga air, angin, dan matahari. Ya. Ya. Ini menggunakan prinsip kekekalan energi, ya. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ya. Ini menggunakan prinsip ini. Dan kita lihat contoh soal. Dua buah benda dengan massa yang satu 2 kg dan yang kedua 3 kg. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per detik, V2 sama dengan 2 meter per detik. Jika tumbukan bersifat elastis sempurna, hitung kecepatan akhir kedua benda. Kemudian yang kedua, sebuah bola jatuh dari ketinggian H 10 meter, hitung kecepatan bola saat menyentuh tanah jika gesekan udara diabaikan. Gesekan udara diabaikan berarti tidak ada tahanan, jadi kecepatan tetap atau bertambah dengan adanya gravitasi tersebut. Kesimpulan, energi dan tumbukan adalah topik yang sangat penting dalam fisika. Dengan memahami konsep energi kinetik, energi potensial, momentum, dan jenis-jenis tumbukan, kita dapat menganalisis berbagai fenomena alam dan teknologi. Prinsip ini bisa digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan interaksi antara benda-benda.
Kita lihat beberapa contoh soal tentang energi kinetik. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan V 20 meter per detik. Hitung energi kinetik mobil tersebut. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Kita tinggal masukkan saja setengah kalikan m kalikan v kuadrat. M nya 1000 kg, V nya 20 meter per detik. Setengah kalikan 1000 kalikan 400 sama dengan 200.000 joule. Ini energi kinetiknya. Dan soal kedua, energi potensial sebuah benda dengan massa 5 kg berada pada ketinggian 10 meter. Hitung energi potensial gravitasi benda tersebut dengan percepatan gravitasi G 9,8 meter per detik kuadrat. Energi potensial adalah M kalikan G kalikan H. Kita masukkan M nya 5, G nya 9,8, H nya 10, sama dengan 490 joule. Nanti yang perlu diperhatikan adalah satuan-satuannya ya. Kalau satuan diberikan dalam kilogram, meter, dan detik, maka bisa langsung dimasukkan menjadi joule. Tapi kalau bendanya misal dalam gram atau dalam ton, maka nanti harus dikonversi dulu ke kilogram. Kemudian demikian juga tinggian atau jarak ya, ini dalam meter. Kalau bukan meter, misalnya kilometer atau sentimeter, maka harus dikonversikan ke dalam meter. Ini supaya betul nanti nilainya. Atau jaraknya dalam inch, nanti harus dikonversikan ke meter. Jadi ini satuan-satuan yang digunakan dalam joule, kilogram, meter, detik. Kemudian soal ketiga, kekekalan energi. Sebuah bola dilempar dari ketinggian 20 meter. Jika gesekan udara diabaikan, hitung kecepatan bola saat menyentuh tanah dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Gunakan hukum kekekalan energi mekanik. E P awal sama dengan E K akhir. Energi potensial di awal sama dengan energi kinetik di akhir. Karena energi potensial akhir sama dengan 0 karena sudah di dasar tanah, di muka tanah. Sedangkan energi kinetik awal sama dengan 0. Maka di sini yang dimasukkan hanya energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir. Jadi energi potensial awal ini adalah mGh, energi kinetik akhir setengah mv kuadrat. Jadi karena massa m ada pada dua persamaan ini dan m ini sama, massanya sama, maka bisa dihilangkan sehingga persamaannya bisa menjadi GH sama dengan setengah V kuadrat ya. Maka kita masukkan ya, setengah V kuadrat GH 9,8 kalikan 20 sama dengan setengah V kuadrat ya. Setengah V2 kalikan V2 sama dengan ya, 392 ya.
ini dari M GH, ya, dikalikan H, dikalikan H sama dengan 196 kalikan 2, nah di sini ada setengah, ya. Kalikan 2 maka 392 sama dengan V, maka V nya V kuadrat, ya, 392 sama dengan V kuadrat. V sama dengan 392 di akar, ini akarnya ada, sama dengan 19,8 meter per detik. Jadi V, kecepatan bola saat menyentuh tanah adalah 19,8 meter per detik. Ini energi kinetik, energi potensial, dan hukum kekekalan energi pada benda yang bergerak. Dan pada tumbukan, dua benda dengan massa M1 sama dengan 2 kg, M2 3 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan V1 4 meter per detik dan V2 minus 2 meter per detik. Jika tumbukan bersifat tidak elastis sempurna, hitung kecepatan akhir kedua benda. Jadi pada tumbukan yang tidak elastis sempurna, kedua benda menyatu hingga memiliki kecepatan akhir yang sama. Ini tumbukan tidak elastis sempurna. Jadi nanti masing-masing kecepatan benda setelah tumbukan akan sama. Gunakan hukum kekekalan momentum. Jadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 plus M2 kalikan V aksen. Dan kita masukkan, ya, kita tinggal cari V aksennya. M1V1, M2V2, ya. M1 plus M2 kalikan V aksen, ya. Delapan dikurangi 6 sama dengan 5 V aksen, ya. Dua sama dengan 5 V aksen, V aksen sama dengan 5 per 2 per 5. Itu sama dengan 0,4 meter per detik. Jadi kecepatan akhir kedua benda adalah 0,4 meter per detik. Ini tumbukan untuk yang bersifat tidak elastis sempurna. Nah, tumbukan elastis sempurna dicontohkan di sini nomor 5, massa M1 2 kg, M2 3 kg bergerak saling mendekati dengan kecepatan, ya, 4 meter per detik dan minus 2 meter per detik. Ya. Sama ini dengan soal yang ini, massa dan kecepatan awalnya, tapi beda sifat tumbukannya. Nah, kita lihat bagaimana kecepatan akhirnya. Nah, tumbukan elastis sempurna maka digunakan hukum kekekalan momentum. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen, dan juga koefisien restitusi E sama dengan 1 karena elastis sempurna. Maka E adalah sama dengan minus V2 min V1, ya, karena V2 nya minus, ya, dibagi V2 aksen min V1 aksen. Maaf, ini kebalik ini seharusnya ini.
dibagi min V2 min V1. V2 aksen min V1 aksen dibagi min V2 min V1. Tumbukan elastis sempurna. Ya. Kemudian disubstitusikan mengikut kekekalan momentumnya 2 ditambah 4 ditambah 3 kalikan min 2 MV1 MV2 dan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen min 6 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen kuadrat. Bukan. Ya. 2 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Kekekalan momentumnya. Kemudian untuk restitusinya ya. E-nya 1 ya. min 2 ini V2 nya ya. min 4 ini kebalik ini. Jadi persamaan 1 ya. Dari kekekalan momentum didapatkan 2 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Kemudian dari restitusi ya, 1 min V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi min 2 min 4 didapatkan V2 aksen min V1 aksen sama dengan 6. Maka persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1 di V2 aksen di sini ya. 2 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V1 aksen plus 6 dapatkan 2 sama dengan 2 V1 aksen plus 3 V1 aksen plus 18 atau 2 sama dengan 5 V1 aksen plus 18. 5 V1 aksen sama dengan min 18 ya. Ya. V1 aksennya dibawa ke kiri 2-nya dibawa ke kanan min. Sehingga V1 aksen sama dengan min 3,2 meter per detik. Substitusikan ke persamaan 2, V2 aksen sama dengan min 3,2 ditambah 6 sama dengan 2,8 meter per detik. Kecepatan akhir benda adalah min 3,2 meter per detik V1-nya dan V2-nya adalah 2,8 meter per detik. Dalam kehidupan sehari-hari ya, bola tenis dengan massa 0,06 kg dilempar ke dinding dengan kecepatan V10 meter per detik. Setelah memantul, bola kembali dengan kecepatan min 8 meter per detik ya.
Ini minus karena arahnya berbeda dengan arah yang bola pertama. Hitung impuls atau momentum yang diberikan oleh dinding pada bola. Impuls adalah perubahan momentumnya, momentum. Delta P. Impuls adalah, dan delta P sama dengan M kalikan V aksen min V. I sama dengan 0,06 delta P nya perubahannya kalikan min 8 min 10 dengan 0,06 min 18 atau sama dengan min 1,08 Newton per detik. Ini untuk momentum. Demikian tentang energi dan momentum dan tumbukan. Terima kasih, semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.